Halo teman-teman, selamat datang di channel Chandra Edu. Oke, kali ini Chandra Edu akan membahas mengenai cara membuat drop down list dengan data validation di Microsoft Excel. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah inputan, ya, kadangkala yang input itu orang-orang yang berbeda, jadinya hasil inputnya itu juga berbeda-beda. Sebagai contoh di sini di tabel ini ya, daftar warna baju siswa. Di sini ada namanya siapa saja, jenis kelamin ya. Di sini ketika menginput jenis kelamin, ada yang inputnya pria, semuanya huruf kecil, ada yang pria, P-nya besar, ada yang inputnya cewek, ada yang inputnya cowok, ada yang inputnya laki-laki, ada yang inputnya perempuan, ada yang laki-laki huruf kapital, ada juga yang menginputnya adalah wanita, huruf kapital semua. Begitu juga dengan di sini ya, warna baju. Warna baju, katakanlah kita sudah punya pilihan warna bajunya apa aja, tapi di sini yang diinput warna bajunya beda-beda ya. Ada kuning, abu-abu, merah, hijau, ijo, biru, ada biru B-nya besar, ada biru semuanya huruf kapital, ada yang nulisnya biru kayak gitu ya. Ada juga yang nulisnya blue pakai bahasa Inggris. Nah, kita mau standarkan ini sehingga hasil inputannya itu ketika nanti kita mau olah itu jadi lebih gampang, lebih mudah. Jadi di sini kita sudah punya referensinya ya. Di sini di sheet referensi. Nah, di sini jenis kelamin. Jenis kelamin kita maunya adalah jenis kelamin laki-laki, huruf kapital ya. Laki-laki dan juga di sini perempuan, huruf kapital semua. Kemudian pilihan warna bajunya kita hanya menyediakan 3, merah, hijau, biru. Tulisannya seperti ini ya, pakai huruf kapital. Nah, caranya bagaimana agar inputannya itu standar sesuai ini? Kita bisa pakai namanya data validation. Oke, kita balik lagi ke sheet yang ini ya, daftar warna baju siswa. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Di sini kita delete. Nah, untuk bagian jenis kelamin, kita nanti akan kerjakan yang berbeda ya, jenis kelamin sama warna baju karena datanya di sini isiannya berbeda. Oke, untuk jenis kelamin dulu nih. Nah, kita kalau nanti mau isi dengan hanya pilihan laki-laki dan perempuan, kita gunakan data validation. Oke, caranya gimana? Kita blok dulu ya kolomnya yang mau kita isi nanti dengan data validation ya. Kita blok seperti ini. Kemudian kita masuk ke data ya. Di sini sudah masuk data. Kemudian di sini data validation ya. Kalau kita taruh sini data validation muncul ya, data validation. Kita klik di sana. Oke, kemudian validation kriteria di bagian setting, validation kriteria, allow ini any value-nya kita ubah menjadi list ya, sesuai dengan daftar yang nanti kita sediakan di sheet referensi tadi. Oke, kemudian source-nya baru kita taruh di sini ya, source. Source-nya yang mana? Kita masuk ke referensi, kita blok laki-laki sama perempuan ini ya. Oke, nah di sini terlihat bahwasanya sudah dikunci ya, referensinya ini. Udah dikunci pakai dolar-dolar begitu. Kemudian kita oke. Nah, udah muncul di sini untuk di masing-masing selnya ada pilihannya gini ya. Nah, ini pakai drop down listnya gitu. Jadi kita pilih Agung laki-laki. Begitu juga Bambang ini kita pilih laki-laki, Cantika kita pilih laki-laki. Perempuan ya Cantika, perempuan. Begitu dan seterusnya. Nah, kita coba nih. Katakanlah kita mau isi Denis, cowok kita isi, cowok kita ketik cowok ya, enter. Munculnya apa? Ada muncul notifikasi error di sini. This value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Oke, kalaupun kita retry, tidak bisa juga kita enter. Nah, masih tetap seperti itu karena tidak sesuai. Jadi kita kalau ketikan laki
laki, enter, baru dia mau. Katakanlah kalau kita ketikkan pakai laki-laki huruf kecil ya, laki, laki, mau nggak ya? Nah, tetap mau ya. Jadi data validation ini tidak ngunci ke hurufnya kapital apa enggak ya. Jadi hanya isiannya aja, tulisannya benar, tidak peduli hurufnya huruf kapital apa enggak. Oke, kita balikan lagi ke huruf kapital ya, biar bagus. Oke, Edward laki-laki, Galileo laki-laki, Indah perempuan, John laki-laki, Leonardo laki-laki, Onaria perempuan. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian warna baju, caranya sama ya, biar munculnya seperti hanya ada yang seperti ini ya, merah, hijau, biru aja. Kita pakai validation, data validation. Kita blok dulu selnya, kemudian masuk ke data validation. Seperti yang tadi ya, di bagian setting, allow any value-nya kita ganti ke list. Kemudian di bagian source kita isi di sana dengan referensi, kita blok merah, hijau, biru. Nah, di sini sudah dikunci ya pakai dolar-dolar, lalu kita oke. Nah, laki-laki, Agung laki-laki, warna bajunya apa? Merah. Bambang warna bajunya hijau. Ini Cantika warna bajunya biru dan seterusnya ya. Nah, kita isikan aja. Nah, kemudian ini ya, kita lengkapi dulu. Nah, di sini tadi kan kita menggunakan referensinya itu ada di sini ya. Bagaimana jadinya kalau misalnya referensi ini kita hapus? Misalnya di sini kita hapus ya. Laki-lakinya kita delete. Apa yang terjadi dengan tampilan yang ada di sini? Kita coba aja, kita delete di situ, di sini. Ketika kita mau pilih lagi ya, nggak ada nih laki-laki. Karena apa? Karena list yang ada di sini ini kosong. Jadi karena laki-laki tadi, kata-kata laki-laki itu terhapus, maka dia di bagian data validation ini drop down listnya juga hilang begitu. Maka dari itu disarankan ketika menggunakan data validation ini, tabelnya ini kita sembunyikan atau kita amankan lah istilahnya gitu ya. Kita hide ini nanti sheetnya gitu. Kita kembalikan lagi, laki-laki. Oke, kita coba lagi. Apakah ada di sini? Nah, muncul lagi ya laki-laki seperti itu. Jadi setelah listnya kita pakai untuk membuat drop down list pakai data validation lagi tadi, kemudian referensi ini kita hide aja biar nggak teredit-edit lagi. Nanti kalau kita mau ubah barulah kita munculkan. Kita hide ya, caranya gini, klik kanan, kemudian klik hide begitu. Kalau mau munculkan gimana caranya? Kalau hide tadi kita mau munculkan, klik kanan, unhide, kita pilih referensi, oke, muncul lagi nih referensi. Gitu caranya ya. Nah, kurang lebihnya begitu untuk membuat drop down list dengan data validation di Microsoft Excel. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.